atau dalam keadaan sakit, kutiba lahu makanan muqiman shahihan, maka baginya itu akan ditulis pahala sempurna setiap kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan di saat dia sehat dan sedang dalam keadaan mukim. Ya, misalnya kita dalam keadaan kondisi normal, kita sholatnya berjamaah. Ya, kemudian ketika kita sakit di rumah tidak bisa sholat berjamaah, atau ketika dalam keadaan musafir kita tidak bisa menjalankannya, maka berdasarkan hadis ini kebaikan-kebaikan yang dia biasa lakukan oleh ketika dia sehat akan ditulis ketika dia dalam keadaan sakit. Ya, subhanallah. Jadi kita tidak perlu ragu dengan praktek ibadah yang kita laksanakan secara tidak normal disebabkan karena kondisi, ya, karena kondisi sakit, kondisi darurat, dan kondisi musafir, itulah kondisi-kondisi yang secara syariat itu dibenarkan. Artinya apa? Ketika seseorang menjalankan ibadah secara tidak normal, ya, dalam kondisi yang tidak normal, maka itu juga bagian dari perintah menjalankan syariat. Intinya begitu, ya. Jadi jika memang kondisinya tidak normal, maka hal ini pun juga tidak normal dalam menjalankannya. Sebagaimana Rasulullah dan juga dalam ayat Al-Quran, seseorang ketika dalam keadaan berperang tetap diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat dalam keadaan yang dia mau. Hadis yang berikutnya dari Aisyah juga, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu mu'ahadatan min rak'atay qabla as-subhi. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, asyaddu mu'ahadatan, ini sangat ketat dalam menjaganya, selalu melakukannya 2 rakaat sunnah melebihi dari bagaimana beliau menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Artinya tidak pernah ditinggalkan. Ya, intinya hanya sekalian 2 rakaat sebelum subuh ini sebisa mungkin sekuat mungkin kita jalankan. Seandainya kita ketinggalan waktu dari sekalian, kita boleh mengkodoknya. Kapan mengkodoknya? Setelah sholat subuh. Ya, sebagian ulama menyarankan ketika selesai sholat subuh dan tadinya dia belum sempat sholat sunnah sebelum subuh, mungkin masuk masjid sudah qomat misalnya, maka dia boleh mengkodoknya setelah sholat subuh. Ya, kalau dalam mazhab Imam Ahmad, beliau menyarankan segera ketika selesai sholat sunnah segera menjalankan 2 rakaat yang sifatnya mengkodok. Mengkodok itu melakukan satu ibadah di luar waktunya, itu namanya mengkodok. Kalau adaan itu adalah melakukan pada waktunya. Termasuk Rasulullah juga pernah mengkodok, ya, mengkodok sholat sunnah setelah zuhur. Sholat sunnah setelah zuhur karena beliau tidak sempat melakukannya, beliau kodok dilakukannya setelah sholat asar. Itu pernah juga, ya, pernah riwayat menjelaskan tentang hal itu. Tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Maksudnya bukan selalunya mengkodok sholat sunnah sebelum subuh, bukan. Tapi ya sesekali atau karena ada udzur boleh melakukan hal itu. Ya. Baik, jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun berikutnya adalah takhfifuha, yaitu dianjurkannya sholat sunnah sebelum subuh ini dilakukan secara ringan. Secara ringan ini artinya sholatnya tidak panjang. Dan memang tabiat sholat sunnah rawatib itu tidak panjang. Ya, jadi kalau sholat sunnah rawatib tidak harus membaca amayat tasawuf sampai selesai, ya. Kalau membaca surat-surat panjang nih, karena kebetulan baru hafal juz amma, masih baru hafalannya, sholat sunnahnya panjang-panjang, ya. Padahal sunnahnya sholat sunnah rawatib itu adalah ringan. Ini saya buktikan hadisnya dari sekalian, ya. Al-ma'ruf an hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffif al-qira'ah fi rak'atil fajr. Berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
beliau meringankan bacaan di dalam 2 rakaat sebelum subuh. Bacaan apa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum sholat sunat sebelum subuh ini? Karena Rasulullah yusolli rakaatil fajri qabla subhi di baiti tukhaffifuhuma jiddan. Ini dari Hafsah binti Umar. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Kalau tadi hadis di depan adalah Aisyah, anaknya siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dan Umar ini selain merupakan sahabat senior Rasulullah, juga sekaligus mertua Rasulullah. Adapun Utsman dan Ali, selain sahabat Rasulullah juga, keduanya adalah menantu Rasulullah. Jadi dari 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 2 yang pertama ini adalah mertua, 2 yang kedua adalah menantu. Ya, kalau anaknya Abu Bakar Aisyah, anaknya Umar adalah Hafsah. Dan anak Rasulullah, putri Rasulullah yang menikahi Utsman ada 2, Ummi Kulthum dan Ruqayyah. Dua-duanya dinikahi oleh Utsman, namun bukan dalam satu waktu yang sama. Yang tidak boleh menikahi ataupun menghimpun 2 saudara perempuan dalam satu akad pernikahan, itu tidak boleh. Tetapi misalnya seseorang menikah dengan simpulanah, ya, kemudian berkeluarga dan dia meninggal misalnya, kemudian ada adiknya dan dia nikahi adiknya atau kakaknya, itu boleh, ya. Nah, itu yang terjadi pada Utsman bin Affan, sehingga beliau itu dijuluki dengan Dzu Nuraini, seseorang yang mempunyai 2 cahaya, karena mempunyai 2 istri, keduanya adalah putri Rasulullah SAW. Dan putri Rasulullah yang dinikahi Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah, yang mempunyai anak Hasan dan Husain. Dan dari Hasan Husain inilah Rasulullah mengatakan keturunan itu dari Fatimah. Ya, jadi para keturunan keluarga Rasulullah yang mungkin biasa disebut dengan habaib itu, jika benar, ya, katanya jika benar nasabnya itu, maka ujungnya adalah kepada Fatimah, dan itu merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi Hafsah ini adalah anak Umar bin Khattab. Suatu hari Rasulullah melakukan 2 rakaat sebelum subuh di rumahku. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya sholat sunat itu baik dilakukan di rumah. Tapi posisinya perlu diingat dari sekalian, posisi Rasulullah itu adalah waktu itu tentu sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan sekaligus sebagai imam bagi kaum muslimin. Umat Islam saat itu tidak akan menjalankan sholat berjamaah sampai Rasulullah datang. Jadi kehadiran Rasulullah itu kemudian sahabat nanti melakukan iqamah untuk sholat. Makanya Rasulullah sholatnya di rumah, ya. Dan rumah Rasulullah ini itu sebagiannya itu di samping masjid Raudhah. Kemudian rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makam Rasulullah. Karena sunnahnya itu setiap nabi dikubur di mana dia meninggal. Saya ulangi, para nabi, para rasul itu dikubur di tempat di mana dia meninggal dunia. Rasulullah itu meninggal dunia di mana? Di rumah, sehingga beliau dikuburkan di rumah itu. Jadi rumah Rasulullah itu adalah samping Raudhah. Bagi jemaah sekalian yang sudah berkunjung di Masjid Nabawi, ya, Raudhah itu adalah masjid Nabi. Saat itu hanya Raudhah itu saja. Kemudian selebihnya adalah pelebaran ataupun perluasan. Sehingga Rasulullah itu keluar rumah sudah masuk masjid. Dengan demikian Aisyah ini dalam suatu ketika dalam keadaan haid keluar rumah, mau tidak mau harus melewati masjid. Oleh karena itu orang haid boleh melewati masjid hanya abidu sabil, yaitu lewat saja. Adapun berdiam diri di masjid orang dalam keadaan haid, nah ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Alasannya apa seorang perempuan haid itu tidak boleh tinggal menetap di masjid, ya? Sebagian menjelaskan dikhawatirkan mengotori masjid. Bagaimana kalau seandainya ada usaha upaya dipastikan tidak mengotori masjid, apakah boleh atau tidak? Kan alasannya sudah
hilang, apakah itu boleh? Nah, disinilah letak perbedaan pandangan di kalangan ulama. Bagi mereka yang berpegangan pada alasan itu, bagi mereka yang berpandangan pada alasan itu, maka ketika alasannya itu sudah hilang, hukumnya boleh. Tetapi bagi mereka yang beralasan bahwasanya kenapa orang haid itu tidak boleh tinggal di masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, yaitu masjid. Oleh karena itu bisa menjaga atau tidak menjaga, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci maka tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya lewat masjid. Ya, ini perbedaan yang ada di dalam mengenai hukum wanita tinggal di masjid. Ya, nanti mungkin mengenai hukum secara terperinci ini seorang ustaz dia harus mengajar dan seterusnya, tempatnya di masjid, ini tentu perlu pembahasan yang lebih jauh. Hadis ini dari Hafsah binti Umar yang menjelaskan Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumahku, dan beliau sangat meringankan jiddah. Ini punya jiddah itu bahasa Arab sungguh-sungguh sholatnya itu ringan. Qala nabi wa kana Abdullah yakni Ibnu Umar bin Khattab. Itu juga sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar ketika sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu juga sangat ringan. Seperti apa ringannya? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum ghadat. Ghadat itu subuh, pagi. Ya, sholat sunat sebelum sholat pagi, maksudnya sebelum sholat subuh. Fayufaqihuhuma, hatta ini maka beliau itu meringankan bacaannya sampai aku, kata Aisyah, sampai aku sungguh la asyukku aqra'u bihima bi Fatihatil kitab Allah. Sampai aku itu ragu apakah Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Saking ringannya. Ya, maksudnya intinya tidak. Mungkin Aisyah ini menjelaskan bagaimana beliau melakukan sholat sunat rawatib itu ringan. Sekali lagi memang ini sekalian anjurannya sholat sunat rawatib itu adalah ringan-ringan saja ya bacaannya, mungkin ya bacaan surat-surat al-mufassal ya. Kalau di dalam sholat sunat rawatib ini ada beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sholat sunat sebelum subuh ini membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini juga disunatkan 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib atau ba'da maghrib ini juga disunatkannya membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Bukan sholat maghribnya, tetapi sholat sunnah ba'dal maghrib. Namun apakah boleh? Ya, boleh-boleh saja membaca sholat maghrib, membaca itu juga boleh ya. Karena ini membaca sholat ini bebas sebenarnya. Hanya saja tadi beberapa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjalankan sholat sunnah sebelum subuh. Itu rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad ya. Dan juga dalam riwayat lain Rasulullah ketika sholat sunat sebelum subuh membaca pada rakaat pertama itu Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini surat Al-Imran ya. Dan juga qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, ini satu ayat dari surat Al-Baqarah dan satu ayat dari surat Al-Imran. Tapi kalau tidak hafal ya tadi saja ya yang pasti dijamin hafal ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini surat senjatanya Pak Imam Mahdi. Baik. Jadi ini beberapa petunjuk Rasulullah hadirin sekalian, sholat sunat sebelum subuh ya. Kemudian hal yang juga terkait tentang sholat sunat sebelum subuh hadirin sekalian, doa ba'dal faraghi minha, yaitu ada doa yang dibaca setelah selesai sholat sunat sebelum subuh ya. Sholat sunat qabliyah subuh ini ada doa yang dibaca. Qala Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar, rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi al-Malik wa ismuhu Amir bin Usamah an abihi annahu shalla rak'atai al-fajr. Bahwasanya Amir bin Usamah ini suatu ketika
ketika sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu melakukan sholat sunat juga dekat dengannya. Berarti ada masa waktu di mana Rasulullah pernah melakukan sholat sunat juga di masjid. Kan nggak mungkin sahabat melakukan sholat sunat di rumah Rasulullah. Ya kan, di sini disebutkan beliau sholat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah juga sedang melakukan sholat. Raka'ataini khafifatain, melakukan 2 rakaat yang ringan ya. Tsumma sami'ahu yaqul. Kemudian beliau, ini Usamah bin Amir bin Usamah, mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Wa huwa jalis, dan beliau saat itu sedang duduk ya. Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Salat marrat. Rasulullah membaca doa setelah sholat sunat fajar ini, membaca doa Allahumma, ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Muhammad nabinya, aku berlindung kepada dari api neraka. Dibaca sebanyak 3 kali ya. Kalau kita perhatikan hadirin sekalian, doa-doa Rasulullah itu simpel dan hampir isi doanya itu berisi istighfar, ampunan, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain hadirin sekalian, di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah sholatnya atau menunggu iqamat itu adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau yang biasa disebut dengan doa apa? Doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat, karena sedikit redaksinya tapi isinya luar biasa ya. Meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Kalau kita kan doanya panjang ya sekalian. Semua yang kita ingat kita minta ya. Yang kita ingat ya boleh-boleh saja, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi kebutuhan yang semestinya harus dilakukan ini adalah tadi istighfar ya, dan taubat ya. Sedikit menyinggung hadirin sekalian. Ini juga sebentar lagi saya bacakan hadis yang lain dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala shabihata yaumil jum'ah qabla salatul ghadad. Barang siapa yang membaca doa ya pada waktu pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, ya maksudnya berarti dilakukan pada sholat sunat sholat sunat ataupun sebelum sholat subuh ya, tidak disebutkan di dalam sholat. Membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marratin ghafarallahu dzunubahu walau kan mithla zabadil bahri. Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun jumlah dosanya itu seperti buih di lautan. Ya, ini mirip dengan pahala ataupun keistimewaan zikir setelah sholat ya. Zikir setelah sholat itu dari sekalian sebisa mungkin tidak kita tinggalkan adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir ya. Tasbih 33 kali subhanallah, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, jumlahnya menjadi 99. Disempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka genap menjadi 100. Kata Rasulullah, barang siapa yang selesai sholat wajib membaca zikir tadi 99 jumlahnya, dari lengkapi menjadi 100 dengan bacaan tadi la ilaha illallah, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah dan sekalian ya. Ini diupayakan dalam setiap selesai sholat wajib ya. Tentu zikir setelah sholat wajib itu banyak ya. Kita boleh membaca sebagian, boleh membaca semuanya, boleh saja ya. Itu hukumnya apa? Sunnah apa? Ya, jadi tidak usah berbeda bersilang pandangan di sini. Bacanya kurang lengkap ataupun kurang sempurna. Dibaca sedikit boleh, dibaca semuanya boleh, dibaca sampai sempurna juga boleh. Ya, kalau mau dibaca semuanya, zikirnya sangat banyak sekali. Khususnya habis sholat subuh dan habis sholat maghrib ini zikirnya panjang.
ya. Selain bacaan-bacaan tadi juga membaca surat-surat pendek seperti Qul huwallahu ahad ya, 3 kali dan antara maghrib dan sholat subuh ini ada bacaan. Ini di antara doa-doa yang dibaca Rasulullah sebelum sholat subuh, berarti selesai sholat sunat sebelum subuh kemudian beliau membaca doa. Selain itu juga yang tadi saya sampaikan, Rasulullah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Secara umum hadirin sekalian, secara umum Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya bainal adzanaini du'aun la yurad. Di antara doa adzan itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara doa adzan ini maksudnya adalah antara adzan dan iqamah. Oleh karena itu dianjurkan seseorang untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Namun kalau kita lihat praktiknya, Rasulullah tidak selalu melakukan hal itu. Bahkan kalau kita lihat praktiknya Rasulullah tidak melakukan itu. Artinya tidak selalu melakukan doa dengan cara kemudian angkat tangan berdoa setiap habis antara adzan dan iqamah. Kenapa demikian? Ya karena Rasulullah ini sholat sunatnya banyak dilakukan di rumah, begitu ya. Yang kedua, doa itu hadirin sekalian, di dalam sholat itu juga merupakan doa. Artinya bentuknya tidak harus seseorang mengkhususkan doa tertentu dan mengangkat tangan, meskipun itu tentu boleh ya hadirin sekalian. Tetapi dengan sholat sunat sebelum sholat wajib atau qobliyah sholat wajib itu juga merupakan doa. Bahkan doa-doa yang mustajab itu dilakukan di saat-saat sholat, misalnya ketika sujud. Kemudian juga sebelum salam. Sebelum salam setiap sholatnya hadirin sekalian, sebisa mungkin jangan meninggalkan doa yang Rasulullah memerintahkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihi ad-dajjal. Apa doa ini sekalian? Apa ya? Doa ini luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah dunia dan fitnah kedatangan dajjal. Ini doa yang dianjurkan Rasulullah selesai tahiyat sebelum salam. Bahkan sebagian ulama itu ada yang terlalu ekstrim ya. Sebagian ulama kalau tidak salah namanya itu taus. Ketika menyaksikan anaknya selesai sholat dan ditanya, apakah kamu tadi waktu sholat sebelum salam dan selesai tahiyat membaca doa ini? Tidak, oleh ayahanda. Ulangi sholat sampai sedemikian. Jadi karena pentingnya dari sekalian termasuk waktu dan tempat doa yang mustajab, yaitu selesai membaca tahiyat atau yang kita juga sering menyebutnya tasyahud ya. Karena dinamakan tahiyat karena diawali dengan at-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu ataupun at-tahiyyatu wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Redaksi bacaan tahiyat ini banyak ya, banyak. Jadi silakan nanti lihat kembali redaksi bacaan. Nah, jadi itu adalah beberapa riwayat doa yang dibaca setelah sholat sunnah subuh dan sebelum sholat subuh ya. Meskipun secara umum sekali lagi kita berdoa apa saja boleh, Seandainya tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau memang itu lebih khusyuk daripada kita ngomong Arab tapi nggak tahu apa yang kita minta, ya kan? Kita mau apa gitu banyak nanti. Tadi Bapak doa apa? Tahu minta apa ya? Mendingan berbahasa Indonesia. Ya Allah, aku memohon kebaikan hidup dunia dan akhirat. Itu bahasa Arabnya apa? Robbana atina fid dunya. Begitu ya. Meskipun doa itu kalau berasal dari Al-Quran, karena ini doa termasuk yang ada dalam Al-Quran ya. Robbana atina fid dunya hasanah itu ada dalam Al-Quran. Membaca doanya itu sendiri sudah merupakan ibadah. Tetapi sekali lagi bagi jamaah yang tidak bisa berbahasa Arab atau takutnya mengucapkan bahasa Arab tapi tidak tahu maksudnya
artinya. Oleh karena itu sebisa mungkin kalau kita membaca doa atau belajar menghafal doa itu dipahami artinya, supaya ketika kita memohon pada Allah itu tahu maksud dan tujuannya. Ya. Nah, nanti mohon maaf takutnya seperti burung beo itu bisa niruin macam-macam tapi kan nggak tahu arti, ya kan? Kita ngomong tapi nggak tahu apa yang kita omong. Baik. Kemudian hadirin sekalian, ini termasuk yang Rasulullah lakukan ya, al-ijabah adalah Rasulullah itu duduk bersandar ya setelah sholat sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak rakaat akhir fajr itu ja'ala syaqatil imam. Ya, Rasulullah layak dulu menunggu sholat subuh. Kenapa? Hadirin sekalian, karena sholat malam. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi jangan sunatnya sandaran doang ya. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba datang ke masjid selonjoran karena apa ini Rasulullah sunatnya demikian. Rasulullah ada alasannya. Rasulullah sholat malam itu panjang, setengah malam beliau berdiri, sehingga wajar kalau Rasulullah sampai malam itu ya kan. Dan Rasulullah setiap malam bangun dan kemudian melakukan sholat malam. Kita tahu sendiri sholat malamnya Rasulullah ini panjang, ya kan? Dan bacaannya juga panjang-panjang. Mungkin hadis yang sering kita dengar ya, dalam satu riwayat Rasulullah itu kalau sholat malam paling tidak satu rakaatnya itu rata-rata 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Atau bahkan dalam satu riwayat, ini tidak selalunya ya, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sholat malam satu rakaatnya itu membaca 5 surat. Bukan surat Qul dan Qul a'udzu birabbin-nas, tapi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 5 juz ya. Al-Baqarah itu sudah 2 juz ya. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa sampai selesai. Yang di belakangnya ada siapa? Ibnu Abbas. Mungkin lututnya udah gemetaran sampai Ibnu Abbas itu mengatakan, ya Allah, semoga Rasulullah itu ruku setelah ini. Sampai demikian sahabat itu. Dan sekalian ya. Subhanallah ya. Nah, kita mungkin dan saat ini pun ada sekalian di Mesir. Saya belum pernah ke Mesir, tapi teman-teman yang kuliah di sana itu menceritakan ada satu masjid itu melakukan sholat tarawih ya, khususnya di bulan Ramadan. Satu malam itu khatam Quran. Jadi sholatnya itu mulai dari habis isya sampai menjelang ya, subhanallah. Ya, ini hanya orang-orang khusus yang bisa, yang punya azam yang kuat ya. Kalau di sini 1 juz saja ada 2 tahap. Kabur. Ya. Alhamdulillah ya, masih 1 juz. Pak Imam kayaknya ikut 2 tahap. Maksudnya berada di antara 2 tahap, mengamati. Pengamat. Alasannya kan sunahnya 8 rakaat, padahal sebenarnya kecapeannya ya. Kalau ditanya sebenarnya hakikatnya capek. Baik teman-teman sekalian, itulah beberapa hal ya terkait hadis Nabi, petunjuk Rasulullah mengenai sholat sunnah sebelum subuh. Kemudian yang terakhir adalah qadha duha, yaitu mengqadhanya. Yang tadi saya sudah singgung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yusalli raka'atil fajr hatta tatlu'a asy-syams falyusalliha." Barang siapa yang belum melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh sampai matahari terbit, maka hendaklah dia melakukannya. Ya, Isnadul Jayyid. Imam Nawawi mengatakan sanad hadis ini adalah baik ya, boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan bahkan dari Qais bin Umar, anak kharaja ila subhi wa tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti walam yakun rakaat al-fajr fa shalla ma'a nabi thumma qama hina qala min subhi wa raka'a rakaat al-fajr. Amar bin qala ma hadhihi shalah fa akhbarahu fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun syai'. Ada seorang sahabat yang setelah sholat subuh itu melakukan sholat 2 rakaat dan Rasulullah lewat di sampingnya. Selesai sholat Rasulullah bertanya, sholat apaan ini? Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku melakukannya 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya mengqadhanya. Maka Rasulullah diamnya Rasulullah terhadap satu peristiwa hukum itu menunjukkan tanda setuju. Ini yang disebut dengan takrir, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang Nabi tidak akan berdiam terhadap satu kesalahan. Artinya apa? Kalau seandainya dilakukan sahabat ini adalah salah, pasti akan
ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah mendiamkan, maka hal itu dianggap sesuatu benar. Baik hadirin sekalian, itulah di antara yang masih banyak ini sholat-sholat sunat ya, atau jenis-jenis sholat-sholat sunat yang kita bahas. Satu saja, dan saya yakin ini adalah hal yang sangat familiar bagi kita. Namun supaya kita lebih mendalami lagi tentang ini, dan yang lebih penting hadirin sekalian adalah kita praktekkannya, kita lakukan ilmu yang kita dapat ini, kita amalkan dalam hidup. Baik, demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, saya kembali lagi pada Ustaz Imam Sudowo yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi ini terkait masalah sholat sunnah, khususnya pagi ini menjelaskan masalah sholat fajar atau sholat qobliyah sebelum subuh. Mudah-mudahan tentunya semuanya akan bermanfaat untuk kita. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan. Satu, lagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kajian pagi ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi disinggung mengenai orang yang safar. Sholat sunnah apa aja yang tidak boleh tinggal di safar. Karena kebiasaan kita sudah melakukan secara rutin. Tadi subuh tidak boleh ditinggalkan. Dan sholat apalagi di situ ada yang perlu kita ketahui, dan sholat apa aja yang ditinggal pada saat safar itu. Kemudian kedua, Rasulullah itu kan sholat yang tadi ajarnya di rumah ya. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat di dalam masjid, sholat sunahnya. Dia keluar dari rumah langsung bila umat langsung sholat. Nah, tadi ada sahabat yang mendengar, mungkin perkiraan saya ketika rumahnya dekat masjid, Rasulullah pas berdoa mungkin mendengar sahabat itu doanya apa. Karena beberapa riwayat yang saya ketahui, Rasulullah itu tidak pernah sholat sunnah qobliyah di masjid. Sudah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, ini menjalankan semua sunah-sunah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai sholat-sholat rawatib yang sekarang ini sedang viral ini. Kita sulit untuk sholat rawatib, terutama pada hari Jumat, Pak Ustaz, karena kita ingin sholat sebelum azan atau bagi hamba qobliyah itu agak sulit karena kita terbagi dua. Yang satu mungkin bisa qobliyah, yang satu tidak bisa ba'diyah gitu. Karena ini cukup membingungkan gitu Pak Ustaz, bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Terus ada sebagian umat yang mengharapkan untuk kita sholat dan berdoa di kuburan Pak Ustaz. Padahal orang sangat merindukan untuk bisa sholat di Raudhah ini Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sedang sholat Ustaz. Sholat sunnah ini ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Kemudian bagi sholat yang 4 rakaat itu apakah 1 salam atau 2 salam? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang pertama yang dari Pak Agus ya, sunah-sunah apa saja ketika seseorang dalam keadaan secara hukum fikih sebenarnya seseorang dalam keadaan musafir
sunat apa saja. Ya, meskipun kita melakukan sholat wajib secara jamak qashar misalnya, apakah masih boleh kita melakukan sholat sunat? Boleh. Misalnya kita dalam satu perjalanan sedang inap di satu tempat, kemudian kita melakukan sholat sunat duha, ya, dan seterusnya. Apakah boleh? Boleh. Karena memang jamak dan mengqashar sholat ini menjadi syariat tersendiri sebagai rukhsah ataupun keringanan bagi statusnya sebagai seorang musafir. Seandainya dia di saat yang sama juga melakukan sunnah, boleh-boleh saja. Hanya saja memang logika orang berpikir itu kan yang wajib saja dijamak dan diqashar kan begitu. Ngapain juga pakai sholat sunnah kan gitu ya. Sebenarnya ini dua ibadah, dua syariat yang berbeda. Intinya boleh. Namun terkait tentang sholat sunat apa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah di saat beliau sedang musafir. Sejauh yang sebatas yang saya tahu adalah sholat sunat sebelum subuh dan sholat witir. Sholat sunat sebelum subuh dan sholat witir ini tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sekalipun beliau dalam keadaan musafir. Ya. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafi sholat sunat subuh dan sholat sunat sebelum subuh dan sholat sunat witir ini termasuk kewajiban. Kewajiban ya, bukan fardu. Karena mazhab Hanafi itu membedakan antara wajib dan fardu. Ya, kalau fardu ini kalau dia tinggalkan dan dia yakini bukan sebagai sebuah kewajiban, dia menyebabkan keluar dari Islam. Seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Tetapi yang sholat sunat sebelum subuh ini menurut mayoritas ulama kan sunat. Begitu juga sholat witir sunat. Tetapi dalam mazhab Hanafi wajib. Dia berdosa jika tidak melakukannya. Tetapi jika ditinggalkan dan dia kemudian sengaja tidak melakukannya, tidak menyebabkan seperti konsekuensi meninggalkan hukum fardu. Ya, jadi ada dua sholat sunat yang Rasulullah menjalankan dalam keadaan musafir yang tidak ditinggalkan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Kemudian yang kedua, tadi riwayat yang saya sampaikan ya dari Amir bin Usama. Ya, ketika beliau sholat di masjid 2 rakaat dan di sampingnya ada Rasulullah juga sedang melakukan 2 sholat rakaat. Ya, memang tidak disebutkan apakah itu sholat qobliyah atau tidak. Yang pasti Rasulullah pernah melakukan sholat sunat juga di masjid. Ya, mungkin sebagian ulama mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid itu barangkali aghlabiyahnya, umumnya Rasulullah tidak melakukan sholat sunnah itu di masjid tapi di rumah. Yang perlu kita ketahui karena rumah Rasulullah itu sangat dekat berhadapan dengan masjid. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang tadi yang ada di sana, beliau sholat 2 rakaat dan di sampingnya ada Rasulullah, dan Amir bin Usama ini mendengarkan bacaan yang doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang pertanyaan ketiga tentang sholat sunat rawatib Jumat ya, qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat ya. Kalau mengenai qobliyah Jumat ini memang terjadi perbedaan pandangan ya di kalangan ulama, apakah ada qobliyah Jumat atau tidak ya. Dalam mazhab Syafi'i qobliyah Jumat itu ada. Ya, yang mazhab-mazhab lain mengatakan tidak ada. Yang ada itu adalah sholat sunat boleh dibilang sebagian ulama mengatakan intidharul imam, sholat sunat menunggu sang imam. Ya. Hal yang patut kita pahami ya hadirin sekalian. Sejatinya kita beribadah ini kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kadang itu kita disempitkan dengan istilah nama sholat, gitu ya. Sebenarnya kalau seseorang itu misalnya tidak perlu meributkan nama qobliyah Jumat itu ada tidak ada. Dengan ketika dia hadir di masjid, dari sejak dia duduk di masjid itu sholat 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat lagi, bangun lagi 2 rakaat lagi, sampai sang imam itu naik mimbar. Itu jauh lebih banyak dari sekedar 2 rakaat qobliyah Jumat bagi yang berkeyakinan mengikuti pandangan bahwasanya qobliyah Jumat itu ada. Ya,
Seandainya tidak berkesempatan, misalnya masjid itu hanya ada satu adzan saja, dan adzan itu imamnya sudah naik mimbar, ya. Kalau imam sudah naik mimbar dan kita sudah di situ sejak tadi dan sudah melakukan banyak sholat sunnah, kalau bagi pandangan saya kita sudah cukup dengan sholat-sholat sunnah yang ada itu, yang sudah kita lakukan berkali-kali. Kecuali kalau memang sudah adzan, imam sudah naik mimbar, kita baru datang. Malaikat sudah tutup buku, kita ayam pun tidak dapat. Ya, ayam pun tidak dapat. Dapatnya menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Kan bunyi hadisnya, barang siapa yang datang pada waktu pertama. Waktu pertama ini bukan satu orang saja ya, tapi boleh saja dalam waktu itu rombongan 20 orang datang di awal waktu jam 10, maka dia seperti berkorban apa? Onta, ya kan? Barang siapa yang datang di waktu kedua seperti berkorban sapi. Barang siapa yang datang di waktu ketiga seperti korban kambing. Yang keempat seperti korban ayam. Yang meskipun korban Idul Adha itu tidak boleh ayam, minimal kambing. Tapi itu sudah sangat sedikit korban kambing itu ayam itu sudah sedikit. Kemudian yang waktu kelima itu seperti berkorban atau bersedekah apa? Telur saja. Ya. Dari hadis ini boleh kita pahami hadirin sekalian. Korban yang paling utama, yang paling besar nilainya itu adalah korban apa? Kemudian sapi. Ya, ini kan juga ada sebagian umat Islam buat sokangnya itu korban kambing. Nah, Rasulullah itu korbannya kambing terus tidak pernah sapi. Tapi dari sisi manfaat daging sapi itu lebih banyak dimanfaatkan oleh. Ya, perbedaan seperti ini ya sekalian. Intinya Allah tidak mendapatkan dagingnya dan darahnya, tapi ketakwaan kita ya sampai. Jangan sampai kita korban kemudian kita bontok-bontokan terhadap hukumnya sehingga semuanya nggak dapat pahala karena hati kita ini kotor ya. Kalau sibuk dengan hal-hal yang sifatnya istilah ya, tapi niat kita itulah yang seharusnya kita bersihkan dalam segala ibadah. Termasuk tadi ya. Mengenai istilah bukan sekarang kita udah datang duluan, pengen yang lebih afdol dapat unta gitu Ustaz. Tapi kita nggak boleh masuk karena ini dibagi dua Jumatnya gitu. Sekarang kan ya nanti waktu pertama untuk bagian kedua begitu. Kan misalnya nih di masjid ada dua ada dua gelombang sholat Jumat misalnya ya, misalnya kan ada gelombang pertama itu waktu utama gelombang pertama jam sekian, ya kan? Bagi bapak yang jamaah yang datang gelombang kedua berarti waktu utamanya gelombang kedua kan begitu. Tapi kita datang pertama tapi apa-apa. Kita ganjil atau genap gitu Ustaz. Padahal kita bisa melaksanakan yang pertama gitu Ustaz. Oh dihitung berdasarkan nomor handphone. Lihat sekarang yang sedang viral begitu Ustaz. Martabnya Jokowi. Sekarang masjid yang mana yang dua itu? Sebatas ini saya belum menjumpai hal-hal yang sifatnya masih wacana ini kita tidak bisa ya. Kalau yang masih wacana belum realita ini kita tidak bisa. Intinya tadi ya, Mas sekalian, ibadah kita ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan baik ada bagian Jumatnya, bagian Jumat juga demikian. Mungkin tadi konteksnya ada gelombang kedua segera masuk gitu ya. Tapi saya belum jumpai ada masjid dua gelombang. Belum ada. Kalau seandainya ada, Bapak mencari masjid yang lain. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang tadi. Sholat kan berdoa di kuburan. Oh, berdoa di kuburan ya. Memang hukum asal sholat ini bukan di kuburan. Sholat itu di masjid ya. Rasulullah SAW mengatakan memang ju'ilat liyal ardu masjidan wa quburan. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Semua bumi ini bisa menjadi masjid. Namun ada beberapa keterangan bahwa Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan itu umumnya bukan tempat untuk ibadah. Namun boleh seseorang misalnya sholat di kuburan dalam satu riwayat Rasulullah misalnya belum sempat sholat jenazah.
Ya, ada seorang sahabiat perempuan, ya, sahabiat. Suatu ketika Rasulullah ziarah ke Baqi dan menjumpai ada tanah kuburan baru. Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini? Maka sahabat mengatakan kuburan si fulan itu. Dan Rasulullah tahu. Maka Rasulullah langsung takbir ya, dan diikuti sahabatnya takbir sebanyak 4 kali, yaitu sholat jenazah atau sholat gaib, gitu ya. Dan itu boleh, namun tidak menjadikan secara khusus sholat ibadah di kuburan, ya. Tetapi boleh menjalankan dalam kes-kes tertentu melakukan sholat di kuburan. Jadi kalau seandainya misalnya Bapak mau ziarah kubur dan ada aturan-aturan tertentu, ya diikuti saja aturan itu. Kalau ingin berdoa kemudian sholat mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak lagi di kuburan. Di masjid pun Bapak membaca Al-Quran, selesai baca Al-Quran kemudian memohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada almarhum atau roh siapa. Insya Allah itu bisa, gitu ya. Ustaz, padahal orang itu merindukan untuk bisa sholat di Raudhah. Raudhah itu kan kuburannya Nabi, Ustaz. Bukan, Raudhah itu bukan kuburan. Raudhah itu Di sampingnya. Ya, sama orang. Bukan, Raudhah itu masjid lagi. Ya. Kalau kuburan itu adalah rumah lagi. Jadi rumah Rasulullah, ya kalau kita gambarkan, ini rumah Rasulullah. Ya, kemudian depan rumah Rasulullah itu kan Baru Raudhah. Ya, dan mimbarnya ada di sebelah sini, pojok depan atas. Makanya Rasulullah mengatakan antara rumahku dan mimbarku ini adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Raudhah itu artinya taman. Taman di antara taman-taman surga. Rasulullah menyebutkan demikian. Termasuk tempat yang mustajab. Ya, ada pun Rasulullah dikubur itu di tempat beliau meninggal, yaitu di rumah. Ya, jadi rumah Rasulullah itu bukan Raudhah. Raudhah itu adalah masjid Rasulullah. Ya, meskipun kemudian ada perluasan. Karena itu kayak kuburan mau Ustaz. Ada cukup beda segala macam. Bukan, Raudhahnya bukan kuburan. Itu masjid Rasulullah itu ya. Raudhah itu adalah masjid Rasulullah. Dan itu hanya sedikit saja antara batas rumah sampai mimbar. Ya, mimbar itu namanya Raudhah. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ada sholat sunnah yang 4 rakaatnya. Itu seperti sholat sunnah sebelum zuhur dan sholat sunnah setelah zuhur, itu juga 4 rakaat. Apakah dilakukannya dengan 1 salam atau 2 salam? Dengan 2 salam. Ya, 2 salam dan 4 rakaat itu 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Artinya seandainya kita melakukan sholat sunat sebelum zuhur itu 2 rakaat saja, maka kita telah melakukan sholat sunat qobliyah zuhur yang muakkad. Selebihnya yang 2 rakaat itu ghairu muakkad. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seseorang boleh melakukan 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat setelahnya dengan 2 salam ya, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ataupun juga boleh 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Itu boleh ya, tapi tata caranya adalah dengan 2 salam. Ustaz, maaf. Tadi Ustaz mengatakan sunat subuh itu al-kabdatan dengan al-as. Tadi juga ditanyakan ada satu surat di Ali Imran dan Al-Baqarah. Ayat berapa dan ayat berapa? Terima kasih Ustaz. Ini rakaat yang pertama Rasulullah membaca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini surat Al-Baqarah ayat sebelum qul amanna billahi wa ma unzila ilaina
Musa wa Isa wa Ruhi nabiyuna rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat, ada yang membaca pembawaan Al-Quran. Ini sebelum juz sebelum juz kedua 10 amanah. Bukan, itu akhir. Kalau itu akhir apa? 10 amanah billahi wa ma unzila ilaihi. Bentar ya. Kullu amanah billahi. Kullu. Jalan rumah jalan. Jalan rumah. Ada Al-Baqarah 136. 136 Al-Baqarah. Kemudian Amr Imran. Al-Imran ayat 64. Ya. Nampak. Dia sholat sunnah ini yang 4 rakaat, yang sebelum asar itu orang ada yang melakukan 2 rakaat dan 4 rakaat. Itu yang dimaksud di 4 rakaat itu salamnya cuma 1 kali. Ya, yang saya tahu sholat sunat itu kan 2 rakaat ya. Jadi ketika disebut 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum asar itu dilakukan sebanyak 2 kali, artinya 2 salam ya. Ya mungkin Allah apakah ada petunjuk tentang hal itu ya. Kalau sholat sunat mutlak boleh-boleh saja, kita boleh 10 rakaat 1 salam sih boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat rawatib ini 2 rakaat karena sejatinya 4 rakaat itu dibagi 2, yang 2 rakaatnya muakkad dan 2 rakaat lainnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Karirkan mohon doanya untuk keselamatan kita. Baik, hadirin sekalian, untuk mengakhiri majelis taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihindarkan dari segala musibah, penyakit dan diberikan kesehatan, dan kesehatan itu kita bisa gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa wasi'an mubarakan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'ad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arfa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal mihnah wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa sa'ir biladil muslimin 'amma. Allahumma inna na'udzu bika min jahdi al-bala'a wa darki asy-syaqa'a wa su'il qada' wa syamali al-a'da'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.